Benarkah jual beli mobil atau motor dengan sistem kredit hukumnya haram? Saksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai hukum dari jual beli motor atau mobil secara kredit atau tempo. Saat kita membicarakan mengenai kredit, maka otomatis yang terdapat di benak kita adalah hukum dari jual beli ini adalah riba. Ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali yang mengatakan bahwasanya membeli motor atau mobil dengan sistem tempo atau kredit maka hukumnya adalah riba. Namun benarkah seperti itu? Maka yang pertama yang harus kita ketahui, kenapa banyak yang berpendapat bahwasanya jual beli dengan sistem kredit atau tempo adalah haram? Ya, karena selisih antara jual beli secara cash atau tunai dengan jual beli secara kredit atau tempo, maka selisih harganya sangat jauh. Kita umpamakan sepeda motor. Saat kita membeli sebuah sepeda motor dengan harga yang 24 juta secara cash, maka saat dikreditkan, motor ini harganya menjadi 30 juta. Selisih 6 juta. Dan ini bukan selisih yang sedikit, para sahabat sekalian. Nah, kemudian yang kedua, kenapa banyak yang berpendapat bahwasanya jual beli kredit ini adalah riba? Karena menurut mereka ada dua akad yang terdapat dalam jual beli ini, sehingga jual beli dengan dua harga ini hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Naha Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin." Rasulullah SAW melarang melaksanakan dua akad dalam satu transaksi. Apa maksud dari hadis ini, para sahabat sekalian? Maksudnya ialah ada dua pendapat para ulama mengenai hadis dari Rasulullah SAW ini. Pendapat yang pertama ialah mengatakan bahwasanya dilarang oleh Rasulullah SAW saat kita menjual sesuatu dengan dua harga. Contoh misalkan, saya menjual sebuah buku, kemudian saya mengatakan seperti ini: saya jual buku ini kepada sampean dengan harga 10.000 apabila cash. Namun saya jual dengan harga 20.000 apabila kredit atau tempo. Maka jual beli yang seperti ini, sabda Rasulullah, yang tidak diperbolehkan menurut pendapat ulama yang pertama. Kenapa? Karena ada dua harga dalam satu akad atau transaksi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan kenapa hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan tidak boleh melaksanakan dua akad dalam satu transaksi ialah kita tidak diperbolehkan menjual sesuatu dengan menyaratkan sesuatu yang lain. Contoh misalkan, saya mengatakan saya akan menjual rumah saya ini kepada sampean dengan syarat sampean harus menjual mobil sampean kepada saya. Maka jual beli dengan syarat seperti ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita kaji antara jual beli sepeda motor atau mobil secara kredit dengan jual beli yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW. Apakah konteksnya sama atau tidak? Pertama, para sahabat sekalian, sepengetahuan saya tidak ada yang namanya showroom atau dealer yang menjual harga mobil ini dengan dua harga. Jadi apabila memang harga dari awal yang dikeluarkan oleh sepeda motor katakanlah seperti 24 juta, maka yang ditawarkan kepada konsumen tetap dengan harga 24 juta. Namun kemudian saat kita jadi membeli misalkan sepeda motor ini dengan harga 24 juta, kemudian kita mengatakan akan membeli dengan kredit bukan tunai, maka pihak showroom atau dealer akan mendatangkan pihak ketiga, ialah yang disebut dengan perusahaan leasing. Maka perusahaan leasing inilah yang nantinya akan berurusan dengan kita. Pihak dealer atau showroom akan tetap mendapat harga tunai sesuai dengan harga yang telah ditentukan di awal, ialah 24 juta. Namun kemudian setelah pihak leasing, perusahaan leasing membayar uang secara kontan pada dealer atau showroom tersebut, barulah kemudian pihak leasing akan menghubungi kita. Nah, karena pihak leasing telah membeli mobil atau motor ini dengan harga 24 juta, maka tidak mungkin perusahaan leasing akan menjual kepada kita dengan harga yang sama. Kenapa? Karena kalau sama, maka di mana mereka akan mendapatkan keuntungan? Di mana pihak leasing ini akan mendapatkan keuntungan? Tentunya mereka akan menjual kepada kita dengan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
ketika mereka telah selesai membeli pada showroom atau dealer, maka mereka akan menghubungi kita. Kemudian akan memberikan tenor, menanyakan tenor yang sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu kemudian jumlah yang dijual oleh pihak perusahaan leasing inilah kemudian yang dicicil oleh kita para sahabat sekalian. Jadi di sini tidak ada yang namanya dua akad dalam satu transaksi, melainkan ada pihak ketiga. Pihak ketiga yang namanya perusahaan leasing membeli terlebih dahulu barang, produk, mobil atau motor yang kita inginkan, barulah kemudian mereka menjual lagi kepada kita dengan cara kredit atau tempo. Nah, kalau sistem kreditnya seperti yang saya paparkan tadi, maka pada bank syariah sistem transaksi seperti ini disebut dengan jual beli murabahah, yaitu di mana kita bersama-sama dengan bank syariah membeli produk terlebih dahulu dengan harga misalkan 24 juta, barulah kemudian bank syariah menjual kepada kita dengan harga 30 juta. Yang kemudian dari 30 juta inilah yang akan kita cicil sesuai dengan tenor atau tempo yang telah disepakati bersama. Maka jual beli murabahah yang seperti ini boleh menurut syariat Islam. Dan intinya para sahabat sekalian, jual beli seperti apapun sistemnya, selama tidak menyalahi aturan-aturan syariat Islam, maka hal itu diperbolehkan. Termasuk jual beli kredit, selama tidak ada dua akad dalam satu transaksi, maka hal itu tetap diperbolehkan. Oleh karena itu, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Silahkan apabila ada saran, masukan, atau pendapat-pendapat yang lebih tepat, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.